Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan 8 yang sumber dari materinya kita masih menggunakan sumber course yang ada di uncclearn.org. Nah, sekarang kita sebelumnya sudah membicarakan tentang kebijakan inovasi dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur kondisi tertentu, dan kita juga berbicara sedikit lebih luas tentang pendanaan iklim, dari mana asalnya, gimana kita bisa cara pakainya. Sekarang kita coba obrolin tentang sektor keuangan, sektor swasta, dan entitas keuangan besar yang terkait dengan pendanaan iklim. Oke, let's say kondisi perekonomian kita gitu ya jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita mengalami pertumbuhan dalam hal ekonomi dan juga sudah mulai ada yang namanya sustainable finance atau keuangan yang berkelanjutan. Kita sebenarnya berbicara tentang 500 miliar dana per tahun ya, yang sekarang beralih ke pendanaan iklim tahunan yang sangat menjanjikan. Di sana juga ada pertumbuhan obligasi hijau dari waktu ke waktu yang telah lebih dari 150 miliar dolar per tahun. Nah, ini berarti memang ada keinginan yang besar ya dari investor yang ingin uang mereka digunakan untuk program-program yang sifatnya berkelanjutan, seperti menstabilkan iklim atau mengimbangi emisi karbon dioksida, atau investasi dalam efisiensi energi atau transportasi umum atau energi terbarukan gitu. Ada banyak sentimen sih investor di sana, tapi apa yang bisa entitas besar juga lakukan sebenarnya sih untuk mempromosikan hal ini atau menggerakkan sektor swasta ke arah sustainable finance. Jadi ada beberapa inisiatif yang benar-benar menarik sebenarnya. Salah satunya disebut greening of the financial system atau penghijauan dari sistem keuangan ya bahasa Indonesianya. Nah, jaringan ini memang untuk melakukan penghijauan sistem keuangan. Ini adalah inisiatif sih dari Bank Sentral of Prancis gitu ya. Bank sentral yang ada di Prancis, kemudian ada UK Bank dari Inggris, ada The People's Bank of China dan sebagainya. Semuanya adalah bank sentral gitu ya yang mengendalikan uang yang mengalir secara teratur. Nah, mereka juga membuat kebijakan moneter, dan ini sangat menarik ya ketika mereka mulai melirik tentang iklim. Mereka menganggap iklim sebagai parameter yang relevan terkait dengan kestabilan keuangan. Artinya adalah negara-negara itu memang sedang mencari iklim yang baik karena sangat penting bagi kebijakan moneter mereka. Ini adalah dorongan terhadap bank, dan aksi dari bank maupun investor sementara itu juga sudah meningkat ya. Adanya si green financial system tadi misalnya. Nah, Majelis Umum PBB juga telah meluncurkan ada yang namanya prinsip perbankan yang bertanggung jawab pada tahun 2019 dengan lebih dari 46 bank gitu ya, mewakili lebih dari 100 anggota, dan di sana ada 46 triliun dolar aset. Prinsip perbankan bertanggung jawab ini berarti kita tidak berinvestasi dalam jenis aktivitas yang dapat menyebabkan polusi atau dapat menyebabkan iklim itu kualitasnya semakin menurun. Ada juga gerakan yang disebut portofolio dekarbonasi gitu ya, yang berarti mendapatkan resiko dan kewajiban mengeluarkan karbon dioksida dari portofolio, dan
UNEP Finance Initiative mempromosikan aktivitas ini untuk benar-benar menerapkan keuangan yang bersih dan hijau. Di Jenewa sendiri, tempatnya UNFCCC, itu ada gerakan keberlanjutan finansial, pusat keberlanjutan finansial gitu ya, ada jaringan pusat keuangan untuk sustainability yang mereka sebut dengan VC4S, Financial Center for Sustainability. Jaringan pusat keuangan ini meliputi Singapura, Frankfurt, London. Jadi di seluruh dunia gitu ya, kita bisa melihat lebih banyak sentimen dan kesadaran tentang bagaimana sih uang itu diinvestasikan, dan ini akan sangat membantu untuk menggeser investasi yang sebesar 20% dari GDP kita. Kita berbicara tentang uang yang sangat besar ya, 200 triliun dolar aset, menuju investasi yang harapannya akan meningkatkan dan menstabilkan iklim kita dan lingkungan kita di masa depan. Jadi pasar sedang dibentuk sebenarnya dengan inisiatif yang dilakukan bersama seperti pada Bank Sentral Prancis maupun Inggris tadi. Pasar melihat peluang hal baru, jadi investor melihat peluang, dan banyak peluang tersebut mencerminkan sentimen yang muncul dari konsumen yang sadar, warga yang sadar, dan ini menciptakan peluang pasar yang baru sebenarnya. Jadi tantangan iklim ini gitu ya, mari gunakan kata yang positif. Tantangan iklim ini sebenarnya membuka banyak peluang, dan ini menarik investasi pastinya. Jadi sekian contoh saja dari ekonomi berbagi, misalnya di mana Anda punya perusahaan yang sedang berkembang dalam semalam dengan kapitalisasi pasar yang sangat besar melampaui industri tradisional, baik di sektor hotel, perumahan, di e-mobility, ada mobil listrik, dan bahkan dalam hal-hal yang sederhana, misalnya makanan organik misalnya. Sekarang menjadi segmen dari industri makanan dengan uang yang lebih dari 100 miliar dolar setahun. Ya, makanan organik ini adalah peluang besar ya, dan komunitas investasi juga melihat ini sebagai peluang untuk invest, menghasilkan keuntungan yang bagus, karena semakin banyak orang yang bangun dengan kenyataan di mana mereka menginginkan gaya hidup mereka itu agar selaras dengan dunia, di mana iklimnya stabil, lingkungannya bagus. Jadi peluang untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang baik untuk lingkungan dan bagus untuk iklim itu memang ada gitu. Dan mereka butuh inovasi, mereka memang butuh jiwa kewirausahaan, dan itu menjadi kabar baiknya. Silakan dilanjutkan ke video selanjutnya.